Anda sarjana bahkan sedang menempuh pendidikan S2, datang ke petani dengan niat baik untuk membantu para petani. Tapi pada awalnya Anda dicurigai tidak memiliki niat baik. Kenapa masyarakat atau petani di sana berpandangan seperti itu? Karena mereka pernah dikecewakan sih, Mas. Dikecewakan oleh? Ya banyak orang. Jadi orang memanfaatkan ada dana, kemudian mereka ibaratnya mitra dengan petani, binaan mereka, terus dapat uang, nanti mereka hilang. Jadi petani ini dimanfaatkan, ya, diperalat. Iya benar. Lalu bagaimana Anda meyakinkan para petani bahwa Anda betul-betul punya niat baik, tidak seperti orang-orang lain? Yang pertama ya kita diskusi. Kita nggak langsung bercerita kita buat ini. Saya beberapa kali sampai dalam 1 bulan itu sampai sekitar 10 kali sampai 15 kali karena lokasinya jauh. Lalu dari mana awal mula Anda mendapat dana untuk melakukan kegiatan di Bina Agro Mandiri ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, itu berbentuk pertama kali riset. Jadi riset, alhamdulillah kita dibantu oleh Kementerian Riset dan Teknologi, dana untuk bisa, ini apa sih yang kalian mau buat di Riau? Alhamdulillah kita dapat dana dan itu kita manfaatkan mulai dari kita membuat komposnya, kemudian menganalisis, kemudian tadi pergi. Jadi dana ini Anda nggak bawa lari ya? Nggak bawa lari, alhamdulillah. Iya, jadi dikembalikan kepada kepentingan masyarakat. Terus hasil dari riset itu? Hasil riset itu bagus sekali. Jadi kita pernah presentasi itu di Taiwan. Kemudian, presentasi di Taiwan? Yep. Anda mau bantu petani Indonesia atau petani Taiwan? Jadi kan bentuk pertama kalinya riset. Jadi riset kita coba publish, ini kira-kira bagus nggak sih sebenarnya. Alhamdulillah kita diterima juga di Kyoto University. Dan itu ternyata memang bagus. Dan jadi diuji cobakan di sana, pandangan Anda atau temuan Anda ini, bagaimana respon? Iya, respon. Di Jepang responnya bagaimana? Sampai ditawarin oleh salah satu jurnal di USA untuk ngebahas tentang penelitian ini. Cuman saya memang mengatakan di email itu saya balas, kalau mau risetnya bersama, apa namanya, ya mereka ada timbal baliknya. Saya nggak mau ngasih data apa semua, tapi mereka manfaatin gitu. Saya inginnya ya kalau mau ya datang ke sini. Sama-sama. Iya, sama-sama datang ke sini lihat masyarakat bagaimana butuhnya. Jadi yang nggak enak kan kita ngasih data, ya mereka untuk kali lagi untuk kita dimain-mainkan gitu. Iya. Anda pernah juga mengajukan permohonan pinjaman ke bank untuk melakukan riset dan pengembangan ya, tapi ditolak. Tantangan terberat yang Anda hadapi dalam upaya untuk membantu para petani ini apa sebenarnya? Ya mungkin sama dengan Mas Parto juga sama yang lain, bahwa pandangannya masih sepele. Ini apa sih sawah mau diiniin? Udah sawah gitu-gitu aja, nggak usah tinggal tanam celup selesai. Iya, nggak penting itu inovasi apa gitu. Apa itu? Karena juga sawit. Yang penting itu renovasi. Iya, rumah ya. Jadi sawit nggak ada. Jadi saya kebetulan mikirnya minjam ke bank. Kalau kita beli tanah, kayaknya enak banget nih kita minjam duit gitu. Karena ada agunan kan. Jadi kita kebetulan ada tanah. Karena kita juga ingin mengenalkan masyarakat bahwa kita tuh benar-benar ingin benar-benar terlibat di dalam masyarakat petani untuk bagaimana pertanian itu berkelanjutan gitu. Dan kenapa ditolak oleh bank? Tanah sawah itu murah. Jadi nilainya itu sangat sebagai rendah, agunan nggak bisa. Kurang. Jadi teman-teman bilang kita yang udah kerja ingin ngumpulin uang untuk ngelanjutin itu, dan saya yang jalan sendiri. Itu kita ngambil ikan, kemudian sayur mayur dari para petani, itu kita masukin ke catering sama penjual ikan pecel lele. Orang tua Anda kerjanya apa? Kalau bapak itu pensiunan PNS. Apa komentar mereka atau reaksi mereka melihat anaknya yang sudah sekarang sedang belajar untuk dapat S2 ngurusin petani? Awalnya sih bingung. Apa sih dikerjain apa gimana? Nggak ada kan banyak lowongan kerja CPNS apa gimana. Tapi memang karena saya tidak melihatkan keluh kesah saya, kemudian saya tidak melihatkan capeknya gitu. Jadi yang saya lihat itu seneng gitu, bahwa saya seneng dapat pengalaman, cerita yang baik-baik semua gitu. Jadi yang jelek-jeleknya nggak saya kasih tahu. Jadi orang tua jadi semangat tuh. Iya, jadi oh iya bagus apa gimana gitu. Walaupun di belakang dia ngomongin ini anak kita ini sehat.
Iya, jadi banyak orang yang tenang-tenang saja ya mendengar, melihat tentang lahan pertanian yang semakin menyempit. Coba jelaskan sekali lagi apa ketakutan yang perlu kita ketahui tentang lahan pertanian yang semakin menyempit. Jadi gini Mas, dulu sekali itu kita kalau nyari bahan pokok kita kan masuk ke hutan, nyari ubi lah, apalah yang bisa dimakan itu kita ke hutan. Terus di sana muncul petani, superhero, datang, kayak nggak perlu ke hutan, beli sama saya aja, saya nanamin, dibeli. Setelah itu beberapa dekade muncul pasar, kemudian sekarang supermarket. Peran petani udah mulai dilupakan dan masyarakat juga nggak tahu. Ini siapa yang nanam, gue nggak pikirin gitu. Mau ngapain, siapa, gimana, kan udah ada. Di supermarket juga ada. Supermarket juga gitu. Kalau nggak ada dalam negeri, ya kita impor. Ya kan sekarang hobi impor-impor itu kayaknya. Mulai pinter nyindir. Iya. Jadi impor gitu. Impor, terus akan tiba, saya sangat dengan analisis yang saya lihat, saya belajar tentang geokimia anorganik, tentang pergerakan, saya kebetulan di kimia lingkungan, akan ada pada satu posisi kita berada di iklim yang sangat ekstrim, dan itu akan mengakibatkan terjadinya krisis pangan. Jadi banyak tanaman-tanaman yang rusak dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, lahan sudah tidak ada, sudah jadi ruko, apalagi lahan subur. Kalau di Jawa itu subur sekali lahannya. Kalau di sana lahan-lahannya itu benar-benar harus produktivitasnya ditingkatkan. Lalu apa yang terjadi pada manusia? Kelaparan, habis itu mati deh. Oke, jadi itu yang membuat Anda khawatir. Nah, Anda dalam usia 24 tahun sudah punya pemikiran seperti itu dan sudah punya pengabdian yang cukup punya kontribusi ya terhadap para petani. Saya dengar Anda aktif sekali ya, ikut lomba-lomba sains, jadi pernah ikut lomba apa aja? Jadi saya kebetulan pernah ikut lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba Olimpiade Nasional perguruan tinggi tahun 2008 itu pernah Pertamina mengadakan lomba, dan itu pertama kalinya saya ikut karena pertama kali juga itu diadakan untuk perguruan tinggi. Saya terkejut ketika nama saya muncul, loh kok bisa gitu? Karena saya perasaan itu waktu itu masih semester 2 saya ikut lomba. Dan itu 3 orang dari Sumatera dan saya terpilih salah satunya, dan itu bagi saya suatu hal yang luar biasa. Dan di sana bertemulah dengan berbagai macam orang seluruh Indonesia, mulai dari Universitas Cendana dan sebagainya. Itu yang mendorong Anda untuk terus berkarya ya. Iya, benar. Baik, apa harapan Anda ke depan? Harapan saya itu nggak banyak sih Mas. Pertama itu bagaimana masyarakat itu peduli sama petani, bahwa mereka harus ingat apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi itu berasal dari petani, dan mereka itu nggak mudah. Jadi yang identik dengan miskin, yang kita anak petani aja malu kalau bikin pekerjaan orang tua petani, aduh malu banget. Diganti? Wira swasta. Padahal petani itu adalah pahlawan. Ya benar sekali. Ya, jadi hari ini Indra hendak mengingatkan kita semua, hargai petani karena mereka adalah pahlawan sejati kita. Baik, terima kasih Indra sudah berbagi dengan kami semua di acara Kikendi ya. Siap. Sukses buat Anda, tapi kalau pulang dari Jepang kembali ke desa. Siap. Iya.